Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahdi Akif, NIM 220332012 dari reguler 1 Program Studi Perencanaan Wilayah Kota. Pada kali ini saya akan menghafalkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang materi Islam sebagai way of life. Kedua, hakikat manusia dalam pandangan Islam. Ketiga, manusia dan kehidupannya. 4. Iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. 6. Tauhid dan urgensinya dalam kehidupan. 7. Konsep akidah dalam Islam. 8. Syirik dan bahaya bagi manusia. 9. Syirik zaman modern. Ayat yang menjelaskan tentang Islam sebagai way of life terdapat dalam surah Al-Imran ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah innallaha sari'ul hisab, yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah ia memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah mempercepat perhitungannya. Dan dijelaskan dalam surah Al-Fat ayat 28, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida, yang artinya dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama. Cukuplah Allah sebagai saksi. Ayat yang menjelaskan tentang hakikat manusia dalam pandangan Islam terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yafsiku dimat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan seorang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan beriman kepadamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba, yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari seorang diri. Karenanya Allah menciptakan istrinya, dan karena keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Ayat yang menjelaskan tentang manusia dan kehidupannya terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-13. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan di tempat kokoh, yaitu rahim. Ayat yang menjelaskan tentang tauhid dan urgensinya dalam kehidupan, yaitu terdapat dalam surah Al-Ikhlas ayat
1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada yang setara dengannya. Ayat yang menjelaskan tentang iman dan pengaruhnya dalam kehidupan terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 2-4. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wallazina yu'minuna bil ghaibi bima unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Yang artinya, kitab Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian harta yang kami titipkan kepada mereka. Dan mereka beriman kepada Al-Quran yang kami turunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang sebelum engkau. Sesungguhnya dia percaya kepada hari akhirat. Ayat yang menjelaskan tentang konsep akidah dalam Islam yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan terdapat dalam surah An-Nisa ayat 80. Mayyuti'illah rasulah faqad ata Allah. Yang artinya, barang siapa yang menaati Rasul itu, sungguhnya ia telah menaati Allah. Ayat yang menjelaskan tentang syirik dan bahaya bagi manusia yang terdapat dalam surah Al-Bayyinah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha wa ulaika hum syarrul bariyah. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka akan kekal di dalamnya. Sesungguhnya mereka adalah sejahat-jahatnya makhluk. Dan dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Dan dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayat yang menjelaskan tentang syirik zaman modern terdapat dalam surah Al-Imran ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Ibrahimu Yahudiya wala Nasrani wa ma kana walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal muslimin. Yang artinya, Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah orang yang lurus lagi Muslim, dan dia tidak termasuk ke dalam orang-orang musyrik. Dan dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 116. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu tahadzallahu walada. Subhanahu ballahu
ballahu bal ballahu ma fis samawati wal kullahu qanitin, yang artinya, dan mereka berkata, Allah mempunyai anak, maha suci Allah, bahkan miliknya lah segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan semuanya patuh dan tunduk kepadanya. Sekian dan terima kasih. Itulah ayat yang menjelaskan tentang materi tersebut. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.